Halo, salam bahagia. Bahagiamu adalah bahagiaku, bahagia kita semua. Dari studio pastoral GKJ Gumulan kami hadir dalam program Cerita Jemaat. Kali ini cerita datang dari Mbak IM, pelajar kelas 11. Begini Bu Pendeta, saya itu seringkali harus menenangkan hati saya. Andai saja mendengarkan ejekan teman-teman, ya gak nyaman. Yang satu bilang, kamu itu imut deh. Tapi senyumnya itu gimana gitu. Yang satunya bilang, kamu itu kalau kata Bu Bidan masuk kategori stunting. Nah, saya kan sering membela diri. Biarin emang gue pikirin. Enakan kan gini, mungil. Kalau di drakor bisa jadi tokoh utama wanita yang mudah dipeluk, mudah digendong. Kan saya harus percaya diri toh Bu Pendeta. Pokoknya ada jawaban saja. Salahkah kalau saya punya sikap yang seperti itu? Ya biar dunia tahu seperti ini saya baik-baik saja. Lah kok mereka saja yang nyinyir? Ops. Oke Mbak IM, hello. Ya kalau yang kamu katakan kayak suara kayu dalam lagunya Miniatur. Ya kata orang badan kecil, tangan mungil. Tapi ada yang mengatakan kamu yang terunyu. Ya biar pendek, tetap nyaman kok dipeluk. Langkah kaki yang kecil, gampang digandeng ya. Walaupun miniatur tetapi cinta yang tidak terukur. Ya mungkin di sisi lain ada mindernya. Lihat mereka yang jangkung, mereka yang tinggi, yang kakinya jenjang, badannya langsing. Yang ya mungkin beda kayak yang kecil, yang kakinya pendek. Baru makan dikit saja, takutnya mungkin tambah gemuk. Tapi maunya bagaimana makan tapi ya nggak apa-apa biar gendut aja. Ya orang bisa mengatakan apapun itu. Nah inilah kehidupan yang seringkali orang mengatakan tidak semuanya dilahirkan dalam kondisi yang baik-baik saja. Makmur yang badannya tinggi besar, tinggi semampai, tinggi menjulang, kakinya jenjang, body bak supermodel. Tapi ada juga orang yang terlahir tidak beruntung dengan segala kekurangan yang dimiliki. Ya mungkin kurang tinggi. Mungkin kurang besar, kurang apa lagi? Ada banyak kekurangan. Ya sebuah kesenjangan dan inilah realita di dunia kita ini. Namun kita bisa belajar bahwa bukan berarti keadaan seseorang yang dilahirkan dengan keadaan yang tidak membahagiakan berakhir pula dalam situasi yang tidak membahagiakan. Teori psikologi Alfred Adler yang merupakan psikologi keberanian di mana ketidakbahagiaan tidak bisa disalahkan dari masa lalu. Tidak bisa disalahkan dari lingkungan sekitar. Karena kemampuan yang tidak kita miliki. Kita hanya kurang dalam membangun keberanian untuk maju menuju kebahagiaan kita ketika kita mencoba mengubah arah kehidupan. Keberanian kita akan diuji di sana. Nah, seringkali kita masih saja berasumsi kalau kita bisa menjadi orang lain. Ya bahagia andekan kayak orang lain. Andekan saja itu terjadi, ya sekali lagi itu tidak akan membuat kita bahagia. Kata-kata tersebut bisa menjadi stimulus bagi kita untuk tidak berubah. Karena itu kita harus mengambil keputusan untuk menghentikannya. Ya, kebahagiaanmu dimulai dari caramu mencintai dirimu sendiri. Benar, Alfred Adler menegaskan manusia adalah makhluk sosial. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia saling berinteraksi sehingga melihat orang lain merasa tidak memiliki kelebihan. Mungkin manusia bisa tidak percaya diri, pesimis pada banyak hal, khawatir terhadap pandangan orang karena mereka hidup bersama dengan orang lain. Oke, kita bisa belajar dari buku yang berjudul Berani Tidak Disukai, karya Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga. Nah, kita bisa memperoleh pengetahuan baru dari berani tidak disukai. Ya, backgroundnya, gambarannya, fenomena yang terjadi di Jepang, hikikomori atau semacam mengisolasi diri di kamar. Atau kamu ada yang saat ini seperti itu? Semua dilakukan di kamar 3 kali 3 meter mungkin. Ya makan di situ, baca buku, baca komik di situ, belajar di situ, nonton film di situ. Mungkin tidak hanya Jepang ya, dimanapun bisa terjadi. Tetapi di tahun 2016 saja, di Jepang ada sekitar
ribu orang yang terkena sindrom hikikomori. Berkisar antara usia 15 hingga 39 tahun. Bahkan 30%-nya sudah mengalami ansos atau antisosial selama 7 tahun. Wah, ini memprihatinkan. Ya, ada banyak faktor yang mempengaruhi. Mungkin ada penganiayaan, kekerasan dari orang tua. Mungkin mereka tumbuh dewasa tanpa kasih sayang. Mungkin mereka kesulitan atau takut berinteraksi dengan orang lain. Mungkin ada tekanan hidup, luka batin seseorang, trauma, atau ketidakbahagiaannya saat ini. Ya, belajar dari buku Berani Tidak Disukai. Kita bisa melihat bagaimana penerimaan diri kita dan bagaimana kita tidak mementingkan ekspektasi orang lain. Dari buku ini kita bisa belajar dari kata-kata bijak yang pertama. Hidup kita tidak ditentukan oleh kehidupan kita di masa lalu. Namun dari hal-hal yang kita berikan di masa lalu, serta pengalaman-pengalaman yang baik maupun yang buruk, itulah yang menentukan kita pada saat ini. Kemudian yang kedua, kebahagiaan diciptakan dan hadir dari cara kita mencintai diri kita sendiri. Kebanyakan orang tidak menjadi bahagia karena menganggap dirinya merasa lebih bahagia jika dirinya menjadi orang lain atau terlihat seperti orang lain yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, individu perlu memiliki hubungan interpersonal masing-masing dari kita. Jika mereka tidak mampu memiliki hubungan tersebut, akan menjadi sebuah persoalan ke depannya. Maka butuh kecerdasan di poin ini. Yang keempat, kita memiliki hidup yang tidak diciptakan untuk harus memuaskan ekspektasi orang lain. Jika kamu hidup dengan tujuan untuk mencapai ekspektasi orang lain, kamu akan kehilangan keyakinan. Ya, keyakinan pada dirimu sendiri, dan itu sangatlah buruk. Kemudian yang kelima, kita akan menemukan kebahagiaan kita sendiri ketika kita menerima dan mencintai diri kita sendiri lebih dahulu. Ditambah dengan kehadiran kita dapat memberi kontribusi bagi lingkungan sekitar. Maka belajar dari buku Berani Tidak Disukai karya Ichiro Kishimi dan Fumitake Kakoga. Dari judul yang ada, poinnya, judulnya bahwa tidak ingin dibenci. Barangkali inilah tugas kita. Tapi apakah orang lain atau orang itu tidak menyukai kita atau tidak, itu bukan tugas kita. Keberanian untuk bahagia juga mencakup keberanian untuk tidak disukai. Ketika kita sudah memperoleh keberanian itu, seluruh hubungan kita, hubungan interpersonal kita akan berubah menjadi sesuatu yang sangat ringan. Pesan moral dalam buku ini, jika seseorang hidup dengan cara memuaskan ekspektasi orang lain, harapan orang lain, pemikiran orang lain, mempercayakan hidup pada orang lain, itu adalah cara hidup yang sedang mendustai diri sendiri. Dan dia akan memperpanjang dustanya pada orang-orang di sekitarnya. Jadi mulai sekarang kamu semua harus berani tidak disukai. Percaya dirilah. Oke, bagaimana Mbak IM? Kamu dengan keunikanmu, dengan tubuh unyukmu, kamu yang percaya diri dan bersyukur untuk dirimu, bisakah? Pasti kamu bisa. Oke, demikian cerita kita pada saat ini, dan tentunya hari ini salam-salam untuk kamu semua, siapapun yang dengan setia sudah hadir bersama dengan kita selama ini. Untuk kamu semua yang percaya diri, bersyukurlah atas setiap keunikanmu, bahwa kamu memiliki kelebihan, kamu keren. Untuk kamu yang sedang berjuang untuk tampil tanpa takut akan ekspektasi orang lain, berjuanglah terus. Dan untuk kamu semuanya, kamu harus selalu bahagia. Salam sayang dari kami semua. Demikian cerita kita pada saat ini. Kirimkan ceritamu, curhatanmu, pertanyaanmu, salammu, dan terima kasih untuk yang sudah subscribe menuju 3.000 subscriber. Bagi kamu yang belum, oke, silahkan subscribe. Jangan lupa pencet tombol like, pencet tombol jempol kita. Dan semangat terus untuk kita yang akan bersama dalam cerita-cerita selanjutnya. Maka silakan share kalau ini membangun, silakan komen kalau mau komen. Dan untuk kamu semua,
Kamu yang selalu ada, kamu yang selalu berani berbeda, kamu yang berani tidak disukai, yang percaya diri dan mencintai dirimu. Satu lagu untukmu dari Suara Kayu, Miniatur. Bye. Suka minder lihat dia yang tinggi kaki jenjang, badan langsing, gak kayak aku yang kecil kakinya pendek. Makan dikit takut aku jadi bantet kamu maunya aku makan biar gendut kata kamu aku terunyum. Biar ku pendek tapi nyaman dipeluk, langkahku kecil mau digandeng terus. Biar ku pendek tapi paling sayang kamu, walau mirip miniatur tapi cintaku tak terukur. Makan dikit takut aku jadi bantet kamu bilang. Gak apa-apa makan aja, gak bakal gendut. Kata kamu aku terunyum. Kata orang badan kecil, tangan mungil, miniatur. Biar ku pendek tapi nyaman dipeluk, langkahku kecil mau digandeng terus. Biar ku pendek tapi nyaman dipeluk, langkahku kecil mau digandeng terus. Biar ku pendek tapi paling